Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Di pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai hadis tentang takwa dan hadis tentang niat. Yang pertama kan kita bahas yaitu mengenai hadis tentang takwa. Sini ada beberapa indikator pembelajaran yang mana diharapkan setelah kalian mempelajari hadis tentang takwa. Yang pertama, kalian diharapkan 1. Menerima takwa merupakan kunci kebahagiaan. 2. Mengamalkan sikap percaya diri dalam menjalankan kebenaran. 3. Mampu menyebutkan arti hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Imam Abu Dzar. 4. Mampu menghafal hadis tentang takwa. 5. Mampu menjelaskan pengertian takwa. 6. Mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa. 7. Mampu menulis hadis tentang takwa. 8. Mampu memberikan contoh perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung ke hadis tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta wattabi' sayyi'ata hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Imam At-Tirmidzi. Nah, di sini ada terjemah hadis tentang takwa. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapuskannya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, untuk menghafalnya kalian bisa dibaca, diulang-ulang hadis tentang takwa ini, dan artinya juga ya, jangan lupa. Sekarang Ibu akan melafalkan. Sekarang mari kita sama-sama melafalkan hadis tentang mari kita sama-sama melafalkan arti kata dari hadis tentang takwa. Jadi ada an, artinya dari qala, berkata, ittaqillah, bertakwalah. Qala itu bisa berarti berkata untuk manusia biasa, kita misalkan berkata. Kalau untuk Rasul itu biasanya qala diartikan bersabda. Untuk Allah qala diartikan berfirman, gitu ya. Jadi beda-beda qala, walaupun dalam bahasa Arab itu satu qala, tapi ketika ditarjim ke bahasa Indonesia itu qala memiliki banyak arti tergantung siapa yang mengucapkannya atau siapa yang berbicaranya. Kalau ke orang biasa itu berkata, qala artinya berkata, ke Rasul artinya bersabda, dan kalau Allah itu berfirman. Lanjut ya, kan dari qala bersabda, ganti aja ya, bersabda. Ittaqillah, berkata atau bersabda, ittaqillah, bertakwalah, haitsuma, di mana saja, kunta, kamu berada. Wa, dan atbi', ikutilah, as-sayyi'ata, perbuatan buruk, al-hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha, menghapusnya, wa khaliqin nas, wa khaliqi, dan bergaulah, an-nasa, pada manusia, bi khuluqin, dengan akhlak, hasanin, yang baik. Nah, untuk tugasnya kalian boleh setelah tadi menghafal hadis tentang takwa dan artinya, kemudian menghafal arti mufradat hadis tentang takwa. Nah, setelah hafal kalian diisi ya ini kegiatan yang ini tanpa melihat catatan di sini ya. Coba jujur tanpa melihat ini. Gitu. Nanti dipoto, dikirim ke classroom. Kemudian di sini ada C, menghafal hadis tentang takwa tadi. Boleh untuk nanti pengetesannya boleh langsung satu hadis kemudian artinya, atau seperti ini.
An Abi Zarrin dari Abu Zar radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillahi haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian kamu berada, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Boleh kalian satu hadis semuanya, kemudian artinya, atau seperti ini per kalimat gitu ya, tergantung mana saja yang lebih mudah. Nah, setelah hafal tadi kalian sudah menghafal, sekarang boleh ini nih, yang ini aku bisa, ini ya, jujur, jangan melihat ke teks yang ada di sini, sehafalnya saja kalian sampai mana. An Abi Zarrin tadi artinya apa dari Abu Zar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillahi haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kalian berada. Nah gitu, kayak gitu ya. Tapi jangan jujur, ibu minta kejujurannya, jangan melihat ke catatan yang tadi. Tuh. Kemudian di sini juga ada melengkapi, gitu. Boleh diisi ya, melengkapi hadis tentang takwa sini. Nah ini juga harus jujur nih, jangan sampai lihat catatan di atas, gitu. Nanti ya Allah maha melihat, walaupun kalian nyontek ke sini, kalau kalian nyontek ke sini, ke catatan yang ini, ibu memang tidak melihat, tapi ibu kan sudah meminta kalian untuk tidak mencontek atau tidak melihat catatan. Nah, ingat ada Allah dan 2 malaikat yang melihat kalian. Nah, kemudian lanjut ya. Untuk tugasnya yang tadi boleh kalian langsung tulis aja di buku yang sudah kalian cetak masing-masing ya. Nah, kita lanjut ke memahami isi kandungan hadis tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Para khatib pun dalam setiap khutbahnya selalu menganjurkan manusia untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini menunjukkan takwa kepada Allah mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa itu maksud takwa? Takwa menurut bahasa adalah patuh atau taat atau menjaga. Sedangkan takwa menurut istilah adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, nah, tadi hadis yang sudah diriwayatkan, ada 3 hal yang Rasul perintahkan. Nah, ada 3 hal yang harus kita garis bawahi mengenai isi kandungan hadis tadi. Yang pertama, Rasul memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, gitu ya. Nah, tadi apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah tidak hanya sebatas sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Namun, belajar dengan rajin, berbuat baik kepada manusia, apalagi kepada orang tua dan guru, itu juga termasuk ke dalam contoh-contoh takwa. Boleh kita simpulkan bahwa takwa itu mengerjakan sesuatu yang wajib atau fardu ain dan melakukan sesuatu yang Rasul sunnahkan. Gitu. Nah, kemudian belum lengkap takwa seseorang hamba ketika dia hanya bertakwa kepada Allah tapi bertentangan dengan ajaran Rasul. Jadi takwa kepada Allah juga harus takwa kepada Rasul. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh perbuatan takwa dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi menyayangi anak yatim atau menyayangi fakir miskin, berbuat baik kepada teman, itu merupakan salah satu contoh perbuatan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan takwa atau perbuatan yang baik tidak harus
tidak harus selalu dilakukan di masjid atau di sekolah misalkan, atau di tempat-tempat lain yang memang itu tempat kebaikan, misalkan di majelis taklim baru kita berpura-pura baik. Tidak seperti itu ya. Jadi takwa itu bisa dilakukan di mana saja, karena dimanapun kita berada sungguh Allah maha melihat gitu. Nah, selain mematuhi apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, kita juga harus menjauhi segala larangannya. Atau larangan Allah itu sebenarnya mudah, apa? Menjauhi segala perbuatan dosa gitu. Nah, adapun hikmah bagi orang yang bertakwa diantaranya: satu, menjadikan orang dimuliakan oleh Allah. Dua, ia akan selalu diberikan jalan keluar atau solusi dalam setiap permasalahannya. Ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, itu jelas. Dan kelima juga dimasukkan ke dalam surganya Allah gitu. Tadi kandungan hadis yang pertama yaitu Rasul memerintahkan kita untuk bertakwa. Takwa adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian isi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang kedua adalah, jika kita melakukan sesuatu hal buruk, kita pasti pasti kita pernah melakukan hal yang buruk, karena al-insan mal khata' wan nisyan. Kita itu sebagai manusia tidak akan pernah terlepas atau luput dari berbuat salah dan lupa. Nah, kata Rasul, kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringi perbuatan buruk itu disusul dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk tadi. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada teman kita nih sama kita, misalkan diejek sampai dia sakit hati dan nangis. Nah, kemudian kita sadar bahwa kita sudah melakukan perbuatan yang buruk. Nah, kita lakukan perbuatan baik kepada dia, misalkan, udah maaf ya, yang pertama bisa kalian meminta maaf. Nah, nggak cukup maaf aja. Kenapa? Karena kita sudah menyakiti hatinya, maka kita harus menyenangkan hatinya agar dia bisa memaafkan kita walaupun dia tidak meminta. Nah, dengan apa? Misalkan kata kalian, udah maafin ya, aku tadi lupa udah ngejek kamu, nanti dia pulang sekolah aku traktir bakso. Nah, itu boleh. Nah, jadi menghapus perbuatan kesalahan kita yang tadi dihapus dengan kegiatan ya perbuatan yang baik gitu. Insya Allah teman kita akan mudah memaafkan kita gitu ya. Tapi jangan sampai karena teman kita sudah maafin besoknya kayak gitu lagi, enggak ya. Itu kalau misalkan dalam keadaan lupa atau enggak sengaja gitu. Kandungan hadis yang ketiga yaitu kita diperintahkan oleh Rasul untuk bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak gitu. Tadi sudah Ibu katakan, takwa kepada Allah saja tidak cukup kalau kita tidak bertakwa kepada Rasul. Nah, salah satu contoh kita bertakwa kepada Rasul apa? Mengikuti syariat-syariatnya, mengikuti ajarannya. Nah, ajaran yang paling penting yang diajarkan oleh Rasul setelah ketauhidan yaitu adalah ajaran akhlak. Bergaul dengan siapa saja, kepada siapa saja dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah, apalagi kepada kedua orang tua,
guru, saudara, dan kepada orang lain juga. Akhlakul karimah itu bukan hanya perilaku saja, tapi dimulai dari perkataan kita yang baik, tutur kata kita yang baik. Nggak boleh ke orang tua, misalkan disuruh sama orang tua, ayo cepat kerjain tugas, malah balik balik marah-marah ke orang tua. Nah, itu sudah tidak mencerminkan seseorang yang berakhlak mulia. Padahal akhlak mulia itu sangat diperintahkan, berakhlak mulia itu sangat diperintahkan oleh Rasul gitu. Nah, orang yang bertakwa, kata Allah, sungguhnya semua orang itu di hadapan Allah itu sama, itu sama derajatnya. Nanti di akhirat itu semua orang itu sama derajatnya, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang pintar, nggak ada yang kurang pintar. Semua orang itu sama, kata Allah. Yang membedakan apa? Tingkat ketakwaannya. Jadi takwa itu adalah kunci nomor satu bahagia seseorang dunia dan akhirat. Ketika seseorang bertakwa, dia akan selalu mematuhi segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Gitu. Allah memerintahkan untuk meneladani Rasul, nah, maka kita pun akan meneladani semua sifat-sifat baik yang ada pada diri Rasul. Rasul memerintahkan kita untuk hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, maka kita pun pasti akan berperilaku baik kepada orang tua dan guru, gitu ya. Jadi ada 3 poin yang bisa kita garis bawahi atau yang bisa kita petik kandungan isi kandungan dari hadis tersebut, dari hadis yang tadi. Yang pertama, Rasul memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ibu ulang, takwa adalah menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, ketika kita sudah berbuat dosa atau berbuat salah, hapuslah dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan berbuat baik. Misalkan kita sudah berbuat dosa kepada manusia, kita berbuat baiklah kepada manusia. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, maka meminta ampun kepada Allah, bertaubat atau memperbanyak membaca istighfar. Yang ketiga, kandungan hadis yang ketiga yaitu Rasul memerintahkan kita untuk berakhlak dengan baik dimanapun dan kapanpun kepada siapapun, terutama kepada orang tua dan guru. Ibu banyak nih suka ketemu anak-anak sekolah anak-anak MI. Ibu sering ketemu si A, si B, si C. Nah, kalau ketemu ibu itu bukannya salam, sapa, senyum, salam, sapa, tapi malah lari, ngumpet, atau misalkan pura-pura nggak kenal. Wah, itu sudah tidak mencerminkan seseorang yang berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Kemudian kita juga berakhlak baik bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan, kepada tumbuhan juga. Dengan cara apa? Kepada hewan kita dengan cara menyayanginya, tidak menyiksanya. Kepada tanaman dengan apa? Dengan kita merawatnya, menjaganya, tidak mencabutnya sembarangan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada rangkumannya, boleh kalian baca. Rangkuman yang pertama, hadis tentang takwa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kedua, takwa menurut bahasa artinya patuh atau taat atau menjaga. Sedangkan takwa menurut istilah artinya menjalankan atau mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa harus dilakukan di setiap tempat, kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya mengikuti dengan perbuatan yang baik agar bisa menghapusnya. Yang kelima, kita harus bergaul dengan siapa saja, baik itu dengan manusia terutama atau dengan makhluk Allah yang lain, dengan akhlak yang mulia. Yang keenam, tadi orang yang bertakwa
akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Karena semua manusia itu di sisi Allah sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu hanya ketakwaannya. Di sini ada nih, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 64. Nanti boleh kalian lihat surat Al-Hujurat ayat 64. Surat Al-Hujurat surat ke-64 ayat ke-13. Maaf ya. Jadi surat Al-Hujurat nanti boleh kalian lihat surat ke-64 ayat ke-13. Boleh dilihat dan dicatat. Ini ayat berlatihnya dilewat saja. Langsung ke bab selanjutnya, yaitu hadis tentang niat. Di sini ada tujuan pembelajaran, atau setelah nanti kalian belajar tentang hadis tentang niat ini, diharapkan kalian bisa menerima, yang pertama, menerima bahwa niat menentukan baik dan tidaknya sebuah amal perbuatan. Yang kedua, menjalankan sikap teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menyebutkan arti hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya, indikator yang harus dicapai setelah kalian mempelajari hadis tentang takwa itu ada mampu menyebutkan hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mampu melafalkan hadis, mampu menulis hadis, mampu menjelaskan pengertian niat, mampu menjelaskan isi kandungan hadis. Mohon maaf untuk materi sekarang, Ibu sambungkan hadis tentang takwa dan hadis tentang niat disekaligusin karena kita Al-Quran hadis hanya 2 kali pertemuan lagi ya. Hari ini, minggu sekarang, dan minggu depan. Minggu depannya lagi insya Allah kita sudah masuk ke pas penilaian akhir semester gitu. Jadi untuk materinya dan tugasnya mohon maaf akan agak banyak, tapi untuk tenggatnya juga akan Ibu beri waktu yang lumayan agak banyak ya. Bukan berarti kalian harus melalaikan, kalian bisa lalai-lalai, tapi untuk memberikan jeda. Jadi misalkan untuk hari ini nih kalian boleh dicicil ngerjainnya tugas tentang hadis tentang takwa dulu, nanti selanjutnya boleh dilanjut ke hadis tentang niatnya gitu. Tapi bukan berarti tenggat yang lama ini membuat kalian berleha-leha. Karena apa? Karena nanti karena nanti akan numpuk tugasnya dengan tugas-tugas yang lain gitu. Nah, langsung masuk ke lafal hadisnya ya. Sebenarnya hadis tentang takwa ini sebenarnya hadis tentang niat ini panjang gitu. Kalau kalian lihat aslinya di kitab hadis Arba'in itu ada hadis tentang niat ini, hadis yang pertama di kitab hadis Arba'in. Ini sebenarnya panjang hadisnya, cuman kalau untuk kalian sudah diringkas nih gitu, udah baik nih, udah diringkas seringkas-ringkasnya gitu. Jadi silakan hafalkan hadis tentang niat ini. Sini ada lafalnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya. Oh maaf, ini kayaknya hadisnya ada yang kelewat nih. Nah, ini lafal hadisnya kayaknya ada yang kelewat.